Di tengah perkembangan teknologi dan zaman yang terus berubah, sektor pertanian tetap menjadi tulang punggung Kabupaten Jember. Namun, ada sebuah fenomena menarik yang sedang terjadi di sektor ini. Mari kita jelajahi lebih lanjut tentang petani milenial yang memberikan semangat baru pada pertanian di Kabupaten Jember. Sedikit cerita dari seseorang yang menjadi petani milenial, baik dari kegiatan sehari-harinya sampai dengan motivasinya menjadi petani milenial. Ya, Ananda Aryadi Wibowo, kelahiran Jember 16 Agustus 1999. Saat ini, selain sebagai mahasiswa, beliau juga menjadi seorang petani milenial di Kabupaten Jember. Pertanian di Kabupaten Jember telah mengalami perubahan yang signifikan dengan masuknya generasi milenial. Petani muda ini memiliki semangat dan inovasi baru dalam memajukan sektor pertanian. Mereka adalah wajah baru yang menggabungkan tradisi dan teknologi, menjadikan pertanian di Kabupaten Jember semakin modern dan berkelanjutan. Tentunya menjadi petani itu adalah hal yang berbeda karena kita tidak terbebas oleh ruang dan waktu ya, tidak terikat oleh apapun. Kemudian di dalam petani itu tentunya kita memiliki banyak waktu yang juga, sehingga kita bisa belajar banyak hal baik di tanamannya, kemudian di manusianya, dan juga hal-hal yang sifatnya itu ke arah masa yang akan datang. Seperti itu. Ketertarikannya terjun di dunia pertanian berawal dari keingintahuannya mengenai tata cara budidaya tanaman sampai dengan pengendalian hama. Kalau kami terjun di dunia pertanian tuh kita bebas ya, baik dari ruang dan waktu, sehingga kita bisa memilah-milih kapan kita akan terjun langsung ke bertani. Kita akan punya waktu yang sangat luas sehingga tidak terikat dengan apapun. Seperti itu. Di tengah kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup, semakin banyak generasi milenial yang tertarik untuk terlibat dalam dunia pertanian. Petani milenial ini membawa semangat inovasi dan keberanian dalam dunia pertanian. Mereka menerapkan intensifikasi di wilayahnya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja dengan tetap memperhatikan kearifan lokal dan tradisi pertanian yang ada. Tentunya kalau berkaca dari dunia hari ini tentang pertanian, kalau berbicara tentang petani milenial itu merupakan petani yang memiliki kemampuan atau soft skill di mana mereka bisa mengidentifikasikan pertanian yang ada di wilayah. Contohnya misalnya kayak saya hari ini, saya sedang belajar dan berusaha bagaimana bisa meningkatkan hasil produktivitas dari lahan saya. Jadi di sini bisa ketahui bahwa saya sedang menerapkan sistem pertanian tumpang sari, yaitu terdiri dari beberapa jenis pertanian atau tanaman, ada singkong, kemudian cabai, ada juga pepaya, sehingga pada masa produktivitas itu tidak tergantung dalam satu musiman, tapi bisa banyak musim yang bisa diterima gitu. Sehingga itu menjadi orientasinya dalam profit, di mana uang itu akan terus bergerak atau benefit akan selalu ada dan tidak bergantung pada jenis satu tanaman yang ditanam. Dengan pengetahuan yang mereka peroleh melalui pendidikan dan akses mudah terhadap informasi, petani milenial di Kabupaten Jember menggunakan teknologi modern untuk meningkatkan hasil panen dan efisiensi kerja. Mereka memanfaatkan perangkat lunak pertanian, bermacam-macam inovasi, jaringan dengan berbagai pihak akademisi dan perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan usaha taninya. Dengan bantuan teknologi dan relasi ini, mereka dapat meningkatkan produktivitas dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Kalau yang telah saya lakukan di dalam lahan saya bermitra dengan yang pertama itu ada perusahaan ya. Jadi dari benih-benih, kemudian dari bibit kami disediakan oleh kemitraan. Kemudian yang kedua, dan di sini sebagai tempat praktikum untuk beberapa mahasiswa di program studi agroteknologi dan juga kehidupan pertanian ya, sehingga mereka mempelajari bagaimana secara teknis baik budaya tanaman pertanian yang kemudian dari peran masyarakat terhadap pengembangan pertanian yang ada di lahan
jadi ada kemitraan, jadi ada pihak yang lainnya untuk mendukung dan membantu dalam proses budidaya tanaman pertanian di lahan ini. Seperti itu. Tidak hanya itu, petani milenial juga aktif dalam berbagai pengetahuan dan pengalaman. Mereka berdiskusi dengan kelompok tani dan mahasiswa Fakultas Pertanian di Kabupaten Jember. Melalui pertemuan rutin, diskusi dan pelatihan, mereka saling belajar dan saling menginspirasi. Ini menciptakan sinergi yang kuat antara generasi muda dalam upaya memperbaiki sistem pertanian yang ada. Kami akan terus belajar untuk mengembangkan selain sumber daya manusia, juga sumber daya materi, berupa waktu, kemudian ilmu pengetahuan di bidang pertanian, sehingga nanti harapannya adalah para kaum muda ini bisa ikut andil dalam mengambil sikap bahwa hari ini pertanian itu tidak hanya mencangkul gitu ya, tidak hanya kotor-kotoran, tapi juga bisa bicara tentang di sosialnya, di ekonominya, di budayanya, sehingga nanti konsepnya adalah pertanian terpadu. Kita memanfaatkan bertani itu sebagai tempat berproses dan belajar, dan sebagai agen of change tentunya ya, agen perubahan di dunia masyarakat dan perubahan sosial yang ada di petani itu sendiri, seperti itu. Petani milenial di Kabupaten Jember adalah agen perubahan yang menjanjikan bagi sektor pertanian. Dengan semangat, inovasi, dan keberanian mereka telah membawa angin segar dalam sektor pertanian. Itu semua kembali kepada teman-teman ya, tinggal bagaimana teman-teman bisa menyikapi bahwa yang saya katakan tadi, bahwa bertani jangan diartikan sempit, tapi orientasinya adalah agar kita semua itu bisa mengerti betapa banyak usaha dan juga hasil yang diperoleh kalau kita benar-benar niat, kemudian ikhlas, mau belajar, dan juga kita mau terjun langsung. Karena menurut saya kiat-kiatnya itu ada dari kita sendiri, kemudian dari orang lain, dan juga inspirasi dari orang-orang yang mau belajar bertani itu sendiri. Jadi semua itu saling bersimbiosis, dan itu semua membutuhkan ruang dan waktu dan juga proses. Jadi tentunya harus banyak belajar dan mau mengembangkan pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu. Kalau saya bidang teknik, saya belajar tentang tanamannya. Kalau teman-teman yang profesi belajar tentang bagaimana mengolah tanaman terpadunya, kalau di ilmu tanah tentang tanahnya, kalau di ilmu tentang terapinya seperti apa, kemudian bagaimana bisa semuanya dengan baik, seperti itu.